Bismillahirrahmanirrahim. Alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu alaika wal a'malu anta muhdiha ilaihi wa aina ma tuhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaika. Niki sangat erat kaitane kalian makalah wingi, bahkan sambungane idza fatahalaka wijhatun minat ta'arruf fala tubali ma'aha angqalla amaluk. Kalau Allah itu sudah membukakan arah atau celah makrifat pada panjenengan, maka tidak usah pedulikan sedikit amal yang kau lakukan, karena amal yang sedikit disertai dengan makrifat itu nilainya lebih banyak daripada amal yang banyak tapi tidak ada makrifat. Tentu kalau amal itu semakin banyak dan semakin menambah makrifat, itu yang paling bagus. Terus salik niku ketika meniti jalan menuju kepada Allah harus memperbanyak amal-amal agar bisa menempuh lika-likunya nafsu, bisa menempuh sulitnya tahapan-tahapan melawan nafsu niki, agar juga bisa sampai kepada hadratir Rabb, kepada keharibaan Allah. Ini harus dilakukan oleh salik untuk menyampaikan nafsu. Sebab kalau kita tidak banyak amal, nanti nafsu selalu terus akan mendekati kita, akan mepet kepada kita, memancing-mancing kita. Tapi kalau waktu hati kita isi dengan amal, nafsu itu akan tersisihkan. Harapan kita seperti itu. Tetapi ketika panjenengan sudah terlalu banyak amal dan lama sekali, muncul rasa males. Niku menungso nih, niku menungso, ora usah diingkari. Nyusul rasa males, kadang-kadang niku jenengan jatuh sakit, panjenengan merasa prihatin, merasa susah. Kemudian nafsu akan menggoda kita, tinggal wae lah, tinggal bae babar blas, tinggal bae amal-amal iku. Nah, nafsu akan bicara begitu. Tetapi ketika jenengan sudah merasakan bahwa jenengan itu makrifat kepada Allah, oke, tinggal tidak apa-apa amal-amal itu. Karena amal yang sedikit dengan penuh pengertian, penuh makrifat, niku lebih baik daripada amal yang banyak tapi kosong hati dari makrifat niki. Nah, kadang-kadang kita tinggalkan amal karena kita sedang sakit. Tidak usah dipaksakan. Asal sampean sadar bahwa sakit ini yang membuat Allah. Sakit ini didatangkan kepada saya untuk memberikan peringatan, untuk mengingatkan kepada saya. Ya Allah Gusti, mudah-mudahan saya diberi kesabaran, iman di dalam rangka saya menerima musibah ini. Pun jenengan ndak usah banyak wirid-wirid, jenengan ndak usah ya berupaya susah payah melakukan salat ke masjid wong sedang sakit, ndak usah, di rumah saja. Dan ketahui bahwa sakitmu itu yang mendatangkan Allah. Disinilah sisi makrifat kamu paham, kamu tahu bahwa ini yang mendatangkan Gusti Allah. Ini lebih baik. Misalnya lagi kita sedang berusaha,
Kita matur pada Allah, kalau usaha kami berhasil, kami akan sedekahkan uang saya sekian persen keberhasilan itu Gusti. Keri-keri bangkrut, sampean tidak bisa sedekah sedikit pun. Tetapi ketika itu sampean sadar bahwa kegagalan saya itu juga karena kehendak Allah. Itu lebih baik daripada sampean memberi berjuta-juta tapi hati tanpa ada makrifat. Nah, seperti itu. Ya nget saiki lah. Saiki wong-wong sing wis daftar haji wingi niku ora iso mangkat haji yo. Do mboten saged mangkat haji. Tapi ketika dia sadar bahwa Gusti semua adalah kehendak-Mu. Saya bisa haji, tidak bisa haji itu kehendak-Mu. Dan kamu turunkan bencana berupa corona, ini juga kehendak-Mu. Saya taslim, saya menerima betul Gusti. Tidak akan pernah saya protes dengan apa yang telah kamu lakukan. Sampan mangkat haji makso kalian ning omah, enak ning omah. Ganjarannya akeh ning omah. Niki nek salah paham iso dadi perkara lho niki. Salah paham mboten sangan. Mboten to nggih? Mboten. Nggih, insyaallah begitu. Mulane ada niatul mar'i khairum min amali. Ya, ada kata seperti itu. Sampean ora kuat poso, misalnya ora kuat poso karena sedang sakit, pun mboten poso mawon, karena memang syariat memperbolehkan. Tapi dengan kesadaran bahwa saya sakit ini Allah yang memberikan, Allah yang menurunkan sakit kepada saya. Andai saya waras, saya pasti akan melakukan puasa. Sampean kelingan Sayyidina Umar itu pernah punya gagasan seperti ini ketika melihat sebuah gunung yang besar, kondisi umat Islam sedang dalam keadaan krisis. Ya Allah Gusti, andaikan gunung itu menjadi emas milik saya, akan saya bagikan semuanya kepada orang-orang fakir miskin. Niku Sayyidina Umar wis diganjar kaya ganjarane sedekah gunung. Daripada wis sedekah emas tapi ora ngerti ngalor ngidule. Apa meneh kok disertai nganggo pamer titik, gak ada apa-apanya. Nah, sepergambarannya seperti itu. Terus Mbah Kiai ngendikaaken ten mriki niki, pilih Allah membukakan pintu makrifat, itu menunjukkan bahwa Allah itu menghendaki supaya kamu itu menjadi orang yang makrifat. Supaya kamu itu kenal kepada Allah atau Allah memperkenalkan diri kepada kamu dengan fadl dan mendekatkan kamu dengan sifat-sifat dan asmo-asmoni. Semuanya itu tentu lebih besar daripada amal az-zahirah yang kosong, yang tidak ada nilai makrifat, tidak ada nilai keikhlasan. Mula enten dawuh tafakkur sa'atin khairum min ibadati sanatin. Berpikir sejenak menemukan Allah, makrifat kepada Allah itu lebih bagus daripada ibadah 1 tahun. Jadi betapa besar nilainya pengertian di dalam kita ibadah, di dalam kesadaran di dalam kita ibadah. Mula saya berkali-kali mengatakan lebih baik kita upayakan kualitas ibadah itu daripada jumlahnya, daripada kuantitasnya. Nek guru kula tau mbedhaki ngaji ngeten iki dibedhaki muridé jiji ngeten Mbah Kiai Asy'ari. Ayo nang tak bedhaki maca Fatihah pisan ambek maca Fatihah ping 100. Katam Quran sisan, tapi ijek apik maca Fatihah pisan. Ayo apa sebabe? Ya, waktu niku tasih dereng dong bingung santri-santri. Tak kandhani nang yo Mbah Kiai. Maca Fatihah pisan tapi dingerteni maknane. Apa artine iya kana budu wa iya kana stain ihdinas siratal mustaqim.
dibaca pelan-pelan tertil, timbangannya kamu coba Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Mburu katam tok, orang ngerti. Niku apik Fatihah pisan. Niku Mbah Kiai kula sing ngomong kados ngoten. Kira-kira sampean setuju sebab keterangan niku wau ngaten. Amal yang banyak dibandingkan dengan amal sedikit, tapi di sana ada makrifat, itu lebih baik amal dikit dengan makrifat itu. Bahkan di sini sampean baca sendiri qalilul a'mal ma'al ma'rifah ini khairun min katsiril amal biduniha. Sedikit amal tanpa makrifat itu lebih baik daripada banyak amal tanpa makrifat itu. Awalam ta'lam anna ta'arrufa huwa muridu alaika. Apakah kamu tidak ngerti bahwa makrifat itu yang mendatangkan Allah, didatangkan kepada kita. Artinya makrifat itu semata-mata pemberian Allah. Sedangkan amal itu adalah sesuatu yang kita hadiahkan kepada Allah. Ini Gusti saya sembahyang, ini Gusti saya sedekah, ini Gusti saya puasa, monggo jenengan tampi, mugi-mugi jenengan tampi. Niku sampean sing aweh nek amal niku. Tapi nek marifat Gusti Allah niku sing paring. Berharga mana pemberian Allah dan pemberianmu kepada Allah? Ya tentu pemberian Allah, walaupun bentuknya, wujudnya kelihatannya sedikit. Kita memberi sesuatu kepada orang yang kaya, orang penguasa. Ini senajan jumlahnya akeh. Niku nilainya kecil. Sampan aweh konglomerat mobil pamane. Mobil Jazz atau mobil Mercy. Alah, nggonku wis pirang-pirang. Tapi nek sampean dikei karo penguasa, sidik wae karo raja sampean sidik wae. Betapa besarnya nilai harga itu. Sama ketika kita beramal itu berarti kita memberi hadiah kepada Allah. Salat kita sampaikan kepada Allah. Puasa kita sampaikan. Tapi kalau makrifat itu Allah yang memberi kepada kita. Maka lebih hebat makrifatnya daripada amal salat kita yang kita berikan kepada Allah. Masalahnya seperti itu. Mila nggih. Zaman biyen niku tiang-tiang ingkang ahli makrifat pada akhir perjalanan ibadahnya niku justru lebih sedikit. Sadurunge makrifat yang mbak niku bengi salat terus baca Quran terus awan nggih zikir salat macam-macam. Begitu dia sudah makrifat ini malah ngamali malah sithik. Malah ngamali sithik malah didamel santai-santai. Karena nggih niku wau, persoalannya nggih niku wau. Asalkan niki aja direkayasa lan aja diaku-aku. Napa kowe ra melu traweh, ra melu poso? Aku wis makrifat karo pangeran. Saniki dadi sulaya ngoten niku sakniki niki. Padahal makrifate gobral gabrul nggih. Kita harus tekuni dulu persoalan ini, harus kita cermati rumiyin. Bismillahirrahmanirrahim.